saya sudah bekerja di sini lebih dari 17 tahun dan juga saya cukup menikmati pekerjaan ini. Artinya memang setiap hari itu selalu ada challenge baru lagi ya, bagaimana kita untuk mensuplai darah yang bermutu tadi untuk pasien. Tidak semua orang tahu, bahkan mungkin sejawat sendiri dokter itu juga tidak tahu bahwa untuk menyediakan darah yang bermutu itu membutuhkan effort yang luar biasa gitu ya. Menjadi dokter adalah cita-cita saya sejak kecil. Dulu saya berpikir, untuk mengobati pasien saya harus bertemu langsung dengan pasiennya. Tapi ternyata tidak seperti itu. Saya adalah dokter yang bekerja di balik layar menyiapkan darah untuk transfusi di sebuah institusi yang bernama Unit Transfusi Darah. Walaupun kami tidak secara langsung mengobati pasien, namun darah yang kami siapkan memberikan kehidupan bagi pasien. Karena tindakan transfusi itu merupakan pilihan terakhir. Tetapi bila darah tidak disiapkan dengan tepat, maka bisa berakibat fatal juga untuk pasiennya. Saya masuk PMI tahun 2002, itu ketika baru lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Mungkin karena panggilan hati itu ya, ketika saya ditempatkan di PMI, kemudian masuk diminta untuk benar-benar melayani gitu tanpa melihat mencari untung, mencari uang gitu. Dan di sini saya juga melihat sesuatu yang berbeda dengan apa yang sudah saya pelajari di sekolah, maksudnya di kampus gitu. Ternyata proses pembuatan darah itu sangat unik dan mungkin tidak dipelajari waktu saya di kuliah. Saya juga pernah dihadapkan pada suatu pilihan antara tetap bekerja di PMI atau pindah ke institusi lain. Walaupun awalnya keputusan untuk tetap di PMI merupakan amanah dari guru saya, almarhum Prof. Muslihan dan juga Dr. Jumhana, tetapi akhirnya saya menyadari bahwa di PMI lah saya dapat melayani tanpa batas dan dapat tumbuh berkembang seperti saat ini. Ya, jadi PMI itu sebenarnya tugasnya ada dua. Pertama adalah pelayanan kemanusiaan, membantu saat bencana, mungkin kita juga ikut kegiatan sosial lainnya. Dan yang kedua adalah pelayanan darah. Kebetulan saya sudah bekerja di kedua tugas tersebut. Nah, disitulah ketika di pelayanan darah saya melihat bahwa pada saat itu proses penyediaan darah buat pasien masih sangat-sangat konvensional. Dan kita kalau berkiblat kepada negara-negara asing, negara di tetangga kita, Singapura, Malaysia, itu rasanya jauh sekali gitu kan. Jadi saya merasa kasihan gitu, waduh pasien-pasien Indonesia aku tuh kasihan sekali ya. Gimana caranya kita harus bisa meningkatkan mutu darah gitu supaya pasien-pasien di Indonesia ini juga bisa dapat darah yang sama dengan negara tetangga kita. Iya, masa pandemi ini cukup membuat shock juga ya buat kita semua masyarakat Indonesia, dan buat kami Unit Transfusi Darah juga suatu pukulan hebat karena stok darah kami sangat-sangat menurun. Apalagi di masa awal pandemi bulan Maret, April tuh kami bisa hanya memperoleh darah donor sebanyak 100 orang. Padahal biasanya kami bisa ngumpulin sampai 1.000 orang. Jadi ini sangat luar biasa sekali pelajaran buat kami kan, bagaimana supaya kita bangkit dari keterpurukan itu, mencoba berbagai macam cara untuk dapat mendapatkan tambahan jumlah pendonor gitu. Banyak pelajaran yang kita bisa petik dari masa pandemi ini. Saya sudah bekerja di sini lebih dari 17 tahun dan juga saya cukup menikmati pekerjaan ini. Artinya memang setiap hari itu selalu ada challenge baru lagi ya, bagaimana kita untuk mensuplai darah yang bermutu tadi untuk pasien. Tidak semua orang tahu, bahkan mungkin sejawat sendiri dokter itu juga tidak tahu bahwa untuk menyediakan darah yang bermutu itu membutuhkan effort yang luar biasa gitu ya. Masih banyak hal yang perlu kita explore dalam dunia ini, bagaimana bisa memberikan lagi yang lebih baik kepada pasien terutama ya. Selalu kita bilang bahwa pasien itu harus dapat darah yang lebih baik supaya mereka tidak ada reaksi waktu lagi transfusi.
kemudian mereka juga tidak mendapatkan reaksi-reaksi lainnya atau mendapatkan penyakit tambahan, maka kita harus melakukan pemeriksaan yang lebih update lagi, yang lebih mutakhir lagi gitu. Jangan sampai kita ketinggalan dengan negara lain. Saya sangat bersyukur bisa bekerja di sini. Apa yang bisa kita lakukan yang terbaik buat negara ini, itu yang kita lakukan dengan all out, dengan fokus, maka juga insya Allah akan diberikan juga kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.